Indonesia versus Malaysia. Militer saling adu. Siapa pemenangnya? Kekuatan pertahanan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata dan bahkan mengungguli Jerman dan Israel. Di Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi yang terkuat. Posisi itu berpeluang terjaga dan bahkan membaik menyusul pembentukan perusahaan induk holding militer alias pertahanan. Saat ini, kekuatan militer Indonesia berada di urutan 15 dunia dari 140 negara yang disurvei 2022 oleh menurut Global Firepower atau GFP. Posisi tersebut naik satu peringkat dari 2021. Bahkan, skor indeks kekuatan militer atau Power Index Indonesia sebesar 0,2251, mengungguli Jerman, Australia, Israel, dan Ukraina. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki militer terkuat di antara negara lainnya. Vietnam mengejar dengan menempati urutan 28 dunia dengan nilai 0,4521. Kemudian, Thailand dengan skor 0,4581 yang menempatkan negara Gajah Putih bertengger di urutan 3 ASEAN dan 29 dunia. Kekuatan di darat Indonesia dilengkapi oleh 1.444 kendaraan lapis baja, 314 tank, 413 power artileri, 153 self-propelled artileri, dan 63 peluncur roket. Sementara itu, di udara, militer Indonesia diperkuat oleh 41 pesawat tempur, 23 pesawat penyerang khusus, 17 pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 helikopter serang. Kemudian di laut, aset kekuatan Indonesia sebanyak 296 unit yang terdiri dari 7 unit kapal fregat, 24 unit kapal korvet, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, 11 unit mine warfare. Di tengah makin memanasnya konflik di beberapa belahan dunia, terutama Eropa Timur, konflik Rusia, Ukraina, dan Laut Cina Selatan, alat utama sistem pertahanan alutsista negara memang harus diperkuat baik dari sisi peremajaan, perawatan maupun pengadaan baru. Pada titik ini, diperlukan program kerja yang lebih terkoordinir dan fokus di antara perusahaan badan usaha milik negara alutsista yang ditandai dengan pembentukan perusahaan induk bidang militer di tanah air. Tak heran, Presiden Joko Widodo meluncurkan holding BUMN industri pertahanan bernama Defense Industri Indonesia atau Defense ID. Keanggotaannya tersendiri terdiri dari 5 BUMN industri pertahanan, yaitu PT Land Industri sebagai induk, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Perusahaan induk tersebut dibentuk untuk bersaing di industri pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Janji ini saya catat, Defense ID akan menjadi top 50, top 50 perusahaan pertahanan dunia. Peluncuran holding dan program strategis BUMN industri pertahanan ini harus kita jadikan lompatan untuk bertransformasi, membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern, membentuk BUMN industri pertahanan yang kuat dan mandiri, yang mampu bersaing dan menguasai pasar di dalam negeri utamanya dan diperhitungkan di pasar internasional atau pasar global. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defense ID saya luncurkan hari ini. Melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia, menarik untuk dibahas. Indonesia bukanlah sebuah negara yang bisa dianggap remeh dalam bidang pertahanan negara. Pasalnya, kekuatan militer yang dimiliki Indonesia dinilai cukup baik. Bahkan, dalam tingkat ASEAN, militer Indonesia memilih memimpin di posisi pertama dan mengalahkan kekuatan militer negara tetangga, yaitu Malaysia. Melihat perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Firepower atau GFP pada 2022, dalam skala dunia, kekuatan militer Indonesia menempati posisi ke-15 dengan skor kekuatan militer mencapai 0,2251. Sementara militer Malaysia menempati posisi ke-48 dengan skor kekuatan militer mencapai 0,7091. GFP menyebutkan semakin dekat dengan angka 0,000, maka kekuatan militernya semakin bagus. Posisi Indonesia rupanya naik satu peringkat dari tahun 2021. Bahkan, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Jerman, Ukraina, dan Israel.